Halo, kembali lagi dengan Jalur Tekno dan nggak kerasa pada tahun ini kita sudah masuki bulan Ramadan ya, di mana pada akhir bulan Ramadan biasanya itu kita akan mendapatkan THR ya buat yang sudah bekerja. Dan kalau saya baca berita katanya kalau PNS itu akan cair lebih cepat ya, lebih tepatnya di awal-awal bulan Ramadan. Kalau teman-teman sudah mendapatkan THR mungkin akan kepikiran, kira-kira THR akan dipakai buat beli apa ya? Apakah beli HP baru, apakah beli mobil baru, motor baru, dan sebagainya. Banyak yang bisa kita mungkin kepikiran untuk beli ya. Tapi kalau dari saya sih, kalau teman-teman itu belum punya laptop dan teman-teman itu masih di usia produktif yang mungkin masih berkuliah atau mungkin masih sekolah SMP, SMA atau mungkin ya baru aja selesai kuliah dan masih akan membangun karir, saya sangat menyarankan kalau teman-teman belum punya laptop, mungkin sebaiknya THR-nya dipakai untuk beli laptop. Nah, ini adalah alasannya. Nah, jadi pertama, menurut saya laptop itu adalah salah satu tool yang sangat penting supaya kita bisa produktif di mana aja. Ya, tahu sendiri ya, kalau di Indonesia kan kadang kalau kita itu sering banget ada kondisi di mana kita tuh harus nunggu ya, mungkin kita tuh harus nunggu klien tuh belum datang-datang, mungkin kita juga janjian dengan teman-teman kemudian pada ngaret datangnya, sementara kita sudah, wah jauh lebih awal nyampe ya, mungkin 30 menit sampai sebelumnya, tapi nyata pas janjian aja belum pada datang, atau mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin biasanya kita harus nungguin les anak ya, mungkin kita nggak bisa pulang karena kelamaan kalau pulang, jadi kita nunggu mungkin di kafe terdekat, ya ngapain ya 2 jam, kalau kita nggak produktif kan sayang juga ya. Nah, tentunya kita tetap bisa produktif kalau kita pakai HP ya. Mungkin kita bisa balas email, bisa balas chat, ya mungkin juga koordinasi dengan rekan-rekan kerja. Tapi kalau menurut saya, kalau kita pakai laptop, produktivitas yang ter-unlock itu rasanya jauh lebih besar ketimbang kalau kita terbatas dengan layar HP yang relatif kecil. Jadi kalau pakai laptop itu kita sambil nunggu, ya mungkin bisa merencanakan trip jalan-jalan untuk semester berikutnya. Karena kalau kita punya layar gede itu kita bisa nge-screenshot buat Google Maps, kemudian juga bisa merencanakan itinerary dengan lebih enak ya. Kemudian mungkin lihat jadwal pesawat, atau mungkin kita juga bisa pakai laptop itu untuk merekap keuangan pribadi pada bulan ini. Nah, itu kan lebih enak, jauh lebih enak kalau kita pakai laptop. Hal paling pembeda antara laptop dengan HP ataupun tablet adalah dia itu layarnya jauh lebih besar, dia juga punya keyboard dan trackpad. Jadi, ya kalaupun kita punya layar besar dari tablet, tapi kan kita tetap pakai jari ya pengoperasiannya. Jadi misalnya pakai tablet pakai jari seperti ini. Nah, jari kita kan jadi menghalangi. Jadi ya meskipun layarnya mungkin bisa hampir sama besar atau mungkin sama besarnya kalau kita pakai misalnya Galaxy Tab S11 Ultra ya, tetap saja akan ada tangan yang menghalangi yang bikin informasi yang ditampilkan pada layar itu jadi nggak bisa maksimal. Selain itu dengan adanya keyboard dan touchpad, kita juga bisa mengetik jauh lebih cepat dan bisa pointing jadi menunjuk item-item yang ada pada layar itu dengan jauh lebih akurat. Yang kedua adalah soal dukungan aplikasi profesional lah. Oke lah, zaman sekarang mungkin banyak aplikasi profesional tuh sudah ada versi mobile ya. Jadi misalnya kalau Anda tuh mengedit video bisa mungkin pakai CapCut atau mungkin pakai apa itu Premiere yang ada di HP, kemudian yang namanya Canva, kemudian juga Lightroom itu semua ada versi mobile ya. Tapi ya secara fitur nih jauh lebih lengkap kalau kita punya versi desktop-nya. Jadi misalnya nih kalau untuk DaVinci Resolve ya, DaVinci Resolve versi iPad nih jelas jauh banget fiturnya ketimbang DaVinci Resolve versi laptop atau desktop operating system lainnya. Sama ceritanya kalau Anda tuh pakai Mac, antara Final Cut Pro yang ada di tablet dengan yang ada di Mac tentu juga beda versinya, beda kelengkapannya. Kita juga belum bahas soal dukungan software untuk keperluan profesi tertentu ya, misalnya untuk teknik, nah itu banyak banget aplikasi teknik ya, misalnya mungkin SAP 2000 atau mungkin CATIA atau mungkin apalagi ya Delft 3D ya untuk pemodelan hidrodinamika itu adanya tentunya cuma ada di desktop operating system, nggak bakal ada di mobile. Programming kayak misalnya pakai MATLAB, pakai R, atau mungkin pakai apa itu Python ya, itu juga jauh lebih nyaman kalau kita pakai laptop yang ada keyboardnya seperti ini ya. Dan beberapa software pemrograman yang saya tahu, seperti misalnya RStudio atau mungkin IDE-nya Arduino itu juga cuma ada di laptop ya, nggak ada di versi misalnya HP. Tentunya kalau untuk Python misalnya zaman sekarang itu sudah ada yang namanya Google Colab, jadi kita bisa coding di web browser, tapi tentu saja coding dengan layar touchscreen itu tentu saja kurang enak ya, rasanya itu kurang taktil gimana gitu. Jauh lebih nyaman kalau kita pakai keyboard beneran. Dan terakhir adalah laptop itu relevansi bisa jauh lebih lama ketimbang HP ataupun tablet ya. Kita lihat nih, misalnya untuk HP itu mungkin setelah 1-2 tahun ya, baterainya itu sudah mulai drop ya. Banyaklah kita lihat teman-teman yang mungkin pakai iPhone itu habis setahun, oh battery health-nya sudah 90%, sudah 88%, ya udah drop banget lah. Meskipun sebenarnya sih nggak drop-drop amat ya, secara performa ya mungkin masih oke juga sehari-hari, penggunaan baterai juga nggak terlalu kena masalah. Tapi tetap saja yang namanya degradasi baterai kecil itu pasti jauh lebih cepat kerasanya ketimbang kalau kita lihat degradasi baterai laptop.
Dan untuk purpose-nya, untuk tujuan laptop itu dipakai, biasanya laptop itu bisa tetap relevan bahkan setelah lewat 5, 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Kalau nggak percaya, coba ya cek video-video sebelumnya pada Lembar Tekno di channel ini, di mana ada banyak yang komen kalau, oh laptop saya masih tahan 10 tahun lebih, 15 tahun lebih, dan sebagainya. Dan misalnya nih, laptop Anda tuh mungkin sudah terlalu tua, sudah terlalu banyak terdegradasi ya, sehingga mungkin harus dicolok terus. Ya nggak masalah, karena laptop itu masih bisa dialihfungsikan ya. Misalnya nih, laptop itu bisa menjadi media player. Jadi kita taruh aja laptopnya sebelah TV, kemudian kalau untuk nonton misalnya media di internet, di YouTube, kita bisa colok laptop kita ke TV. Saya juga sering melihat nih laptop tua itu menjadi interface antar muka, misal untuk server ya. Jadi kalau di sekolahan itu atau di kampus itu ada server. Nah, operasinya itu pakai laptop, laptop kecil yang bisa kita operasikan untuk mengendalikan server tersebut. Atau kita juga bisa pakai sebagai station untuk mengendalikan misalnya CCTV ya. Jadi CCTV-nya semua connect ke laptop lama. Nah, masalah juga kan karena CCTV itu nggak perlu desktop yang powerful, yang penting butuh laptop yang punya software untuk mengendalikan CCTV tersebut. Nah, begitulah. Jadi kalau saran saya sih, kalau memang nanti akan dapat THR dan teman-teman itu mungkin belum punya laptop ya, bisa dipertimbangkan untuk beli laptop ya. Kalau bisa yang bagus sekalian, mungkin yang di atas 10 juta ya, yang grade-nya itu bukan yang entry level. Apalagi buat teman-teman yang mungkin yang masih merintis karir ya, nah menurut saya tuh punya mesin yang sangat bisa diandalkan dan bisa dipakai di mana saja dalam bentuk laptop itu ya akan sangat membantu teman-teman semua untuk produktif bisa di mana aja ya. Dan ini tentu saja dalam lama-kelamaan menurut saya akan bisa mendorong karir teman-teman supaya bisa lebih mencapai level yang lebih tinggi lagi timbang sebelum-sebelumnya, dan ketimbang teman-teman yang mungkin ya biasanya produktif itu mungkin cuma bisa begitu nyampe rumah, itu pun mungkin udah capek, itu pun juga mungkin pakai komputer seadanya. Padahal orang yang sama mungkin bisa beli HP, mungkin iPhone 17 Pro Max yang sangat-sangat high-end, jadi budgetnya ke HP semua. Sementara untuk laptopnya yang sangat penting untuk produktivitas, dan dia sendiri mungkin bukan orang yang berurusan dengan misalnya banyak sosial media, ya ini kan jadinya menurut saya agak-agak salah prioritas. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang mungkin butuh motivasi lebih untuk beli laptop ya. Subscribe aja ke channel ini jika tidak ingin ketinggalan konten Lembar Tekno lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.